bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kalau Anda adalah pendukung Jokowi, pasti Anda akan tersinggung kalau Anda menyaksikan video yang akan saya jadikan sebagai contoh pertama dari pembicaraan kita kali ini. Jadi ada sebuah video. Ini video berdasarkan sebetulnya berita lama di iNews. Berita tentang adanya monyet berwajah seolah-olah manusia di Cina. Ya, digambarkan di sana ada seekor monyet yang wajahnya seperti manusia, tapi yang membuat dia menarik banyak perhatian karena ekspresinya seperti selalu kebingungan. Si monyet ini adalah kepala atau pimpinan dari kawanan monyet-monyet lainnya. Dan si monyet ini, monyet berwajah manusia ini selalu memperoleh makanan paling awal ketika ada pembagian makanan dibandingkan monyet-monyet lainnya. Nah, yang bikin kita marah adalah, yang pasti bikin Anda marah adalah video ini kemudian dimanipulasi seolah-olah yang dijadikan pusat berita adalah Pak Jokowi. Jadi narasinya tetap tentang monyet berwajah manusia, tapi ketika muncul videonya, yang muncul adalah video Pak Jokowi. Jadi ginilah kira-kira yang ingin dibangun kesannya. Monyet berwajah manusia itu adalah Pak Jokowi, dan kita para pendukungnya adalah kawanan monyet yang mendukung monyet berwajah manusia. Kurang ajar sih, dan kita pantas marah. Saya membayangkan sebagian kawan-kawan akan langsung berpikir untuk ya udah adukan saja ini ke polisi dan adukan saja sampai ke tahap pengadilan kalau perlu dipenjara. Saya setuju dengan kemarahan itu, tapi marilah kita pertimbangkan kembali. Barangkali kita tidak perlu terlalu marah sedemikian jauh karena ada 10 alasan. Ya. Alasan pertama adalah Pak Jokowi itu sendiri adalah pimpinan yang santai loh selama ini. Dia cool menghadapi fitnah-fitnah ataupun penghinaan terhadap dirinya. Dia nggak pernah marah-marah. Barangkali juga karena memang orang-orang di sekitarnya melindungi dia agar dia tidak terlalu terterpa ya dengan penghinaan-penghinaan semacam ini. Tapi saya yakin kalaupun Pak Jokowi itu menonton video semacam tadi, itu pun dia tetap akan santai saja. Orangnya cool ya, anak-anaknya pun cool, mereka tidak pernah marah-marah. Contohnya ketika dia dibuat cover oleh majalah Tempo, dia berhidung panjang seperti Pinocchio, dia juga nggak marah kok ya. Dan barangkali ya sikap semacam itu yang memang ideal dilakukan oleh seorang presiden. Alasan kedua adalah karena polisi sendiri juga udah banyak kerjaan kok. Ini barangkali terkesan oversimplistis ya, tapi betul deh. Ini saya nggak berlebihan. Polisi itu banyak sekali kerjaannya. Jadi kalau sekarang harus ditambah dengan soal penghinaan terhadap Jokowi, ya mungkin akan berkurang tenaga mereka untuk menangani masalah-masalah yang lebih urgent, yang lebih penting buat kesejahteraan masyarakat kita semua, ya. Jadi ada dua alasan itu. Alasan ketiga adalah ini bisa merusak image Pak Jokowi sendiri ya, kalau apa-apa diadukan ke polisi, apa-apa diperkarakan ke pengadilan. Pak Jokowi itu punya image negarawan, dan image negarawan ini harus dijaga. Kita punya contoh presiden-presiden sebelumnya yang jadinya kemudian agak rusak image-nya karena sikapnya yang barangkali keras atau sikapnya yang barangkali baper menghadapi para pengkritik. Kita mulai dari Pak Soekarno. Pak Soekarno itu awalnya orang yang sangat demokratis, tapi image dia menjadi rusak karena belakangan dia menjadi sangat pemarah, bertangan besi, dan terkesan otoriter. Kedua adalah Pak Harto. Kalau Pak Harto memang sejak awal otoriter. Dia memang ya keras ya. Siapapun yang berani melawan dia, menghina keluarga, menghina istrinya, ya akan dia perkarakan, bisa dipenjara, barangkali bisa diteror, disiksa, atau bahkan tiba-tiba hilang begitu saja. Ya, ketiga adalah Pak Habibie. Kalau Pak Habibie ini sabar. Keempat, Pak Gus Dur ya. Kalau Gus Dur ini justru santuinya kelewatan. Gitu aja kok repot katanya ya kalau dia dikritik atau dihina. Ada Bu Mega selanjutnya. Bu Mega nih orang yang ya ibu-ibu yang baper tapi kemudian bisa sedih gitu ya, bisa ya terkesan jadinya malah cengeng. Kemudian ada Pak SBY. Pak SBY juga sebetulnya menerima penghinaan, tapi dia sering baperan juga. Dan kalau dia baper, kemudian dia curhat. Dan kalau dia udah curhat, kemudian dia ngarang lagu. Nah, Pak Jokowi perlu menjaga reputasi dia, image dia, agar dia tidak terkesan sebagai seorang negarawan yang di satu sisi baper, atau di sisi lain yang terlalu keras, yang
eh, anti terhadap orang-orang yang mengkritiknya. Nah, alasan keempat adalah image demokrasi di Indonesia. Kita tahu bahwa dalam demokrasi memang dikenal prinsip bahwa ya sebenarnya kritik itu harus diizinkan, bahkan penghinaan itu adalah bagian dari freedom of expression, yang adalah kebebasan ekspresi dari warga negara untuk menyatakan kemarahan atau ketidaksukaannya terhadap pemerintah yang berkuasa. Kalau sampai apa-apa kemudian dilawan dengan penangkapan misalnya, ini akan memberi konfirmasi bagi mereka yang ingin membangun image bahwa Jokowi itu anti demokrasi. Ya, kalau sampai ada saja salah seorang pengkritik Jokowi atau penghina Jokowi ini diperkarakan, maka itu akan menjadi semacam peluru, menjadi mesiu bagi mereka untuk mengatakan memang anti demokrasi. Apalagi kalau kemudian yang dijadikan sasaran atau yang menjadi orang yang ditangkapnya adalah orang-orang yang ada bau-bau Islamnya. Itu akan menjadi tambahan image lain bahwa Jokowi itu adalah anti-Islam, menindas Islam. Jadi ini perlu dijaga, apalagi kalau kemudian gara-gara itu akan ada kelompok-kelompok masyarakat sipil, internasional, media asing yang menggambarkan Indonesia sebagai negara yang sebenarnya anti demokrasi di bawah Jokowi. Jadi ini merugikan secara image demokrasi. Kelima adalah kalau kita marah, barangkali ini justru menyenangkan orang yang menyebarkan penghinaan tersebut. Karena orang yang menyebarkan penghinaan tersebut tujuannya tak lain dan tak bukan adalah membuat kita marah. Semakin kita marah, semakin senang mereka. Mereka ini adalah kalangan orang-orang yang sakit hati, yang dengki, yang hatinya mungkin teriris-iris selama bertahun-tahun sejak 2014, dan mereka semakin marah karena mereka melihat kemungkinan besar Jokowi itu masih akan tetap bertahan sampai 2024. Maka mereka akan terus-menerus menyebarkan kemarahan mereka, meluapkan kemarahan mereka dalam bentuk penghinaan, kebencian terhadap Jokowi. Tujuan mereka adalah gini, yang selama ini sakit hati itu mereka, dan mereka ingin agar para pendukung Jokowi dan Jokowi sendiri sakit hati. Masa mereka sakit hatinya sendirian? Yang lain juga sakit hati dong. Dan karena itulah mereka menyebarkan kebencian, penghinaan semacam ini. Nah, semakin kita marah, semakin mereka senang, semakin mereka bahagia. Mission accomplished, mereka bilang kalau kita marahnya marah yang meledak begitu ya, dalam bentuk misalnya orang sampai diadukan ke polisi dan seterusnya. Dan justru alasan keenam, kalau kita diam saja, kita sabar, mereka akan menjadi-jadi kemarahannya. Jadi makin kalap, makin membabi buta. Dan mungkin saja kalau sudah membabi buta, langkah-langkah mereka itu adalah langkah-langkah yang sudah tidak terukur. Selalu ada kemungkinan akhirnya mereka melakukan langkah-langkah yang merugikan diri mereka sendiri. Alasan ketujuh adalah karena kita tahu bahwa sebenarnya secara teori dikatakan bahwa penyebaran penghinaan semacam itu, hoax atau kebencian semacam itu tidak akan punya dampak terhadap reputasi Pak Jokowi di mata masyarakat. Masyarakat itu adalah masyarakat yang aktif, tidak pasif, selektif, tidak mudah dibodohi. Jadi kalau hanya karena dihina-hina seperti adalah monyet berwajah manusia, itu tidak akan punya pengaruh apa-apa terhadap popularitas Jokowi. Masyarakat akan menilai Jokowi berdasarkan kinerja, kemampuan, apa yang dia lakukan. Dan kalau Jokowi terus-menerus tampil merakyat, mendekat pada rakyat, maka penghinaan apapun yang dilakukan itu tidak akan berdampak apa-apa. Nah, justru sebaliknya, faktor alasan ke-8 adalah jangan-jangan justru karena ada serangan terus-menerus semacam itu, yang terjadi adalah efek bumerang. Orang-orang yang tadinya sebetulnya tidak suka atau netral pada Jokowi pelan-pelan akan bersimpati pada Jokowi. Itu nature dari manusia. Kalau kita melihat ada orang dizalimi, kita akan punya kecenderungan untuk membela orang yang dizalimi tersebut. Nah, dalam hal ini Pak Jokowi bisa saja dianggap sebagai orang yang dizalimi. Maka akan semakin banyak orang bersimpati dan sayang dan mendukung Pak Jokowi. Efeknya adalah justru negatif buat para penyebar kebencian tadi, karena kita nggak suka kan sama orang-orang yang menyebarkan kebencian kalau kita netral. Yang tetap akan mendukung kelompok-kelompok anti Jokowi adalah orang-orang anti Jokowi, ya mereka itu-itu saja. Alasan ke-9 adalah perhatian kita mungkin teralih kalau kita gunakan energi kita untuk misalnya sampai mengadukan, memperkarakan ini sampai ke pengadilan. Teralih dari apa? Ada satu pekerjaan besar kita itu.
salah satu pekerjaan besar kita adalah mewaspadai bangkitnya aliansi dari kelompok-kelompok pertama cendana yang berkolaborasi dengan para mantan perwira TNI yang sakit hati, yang bekerja sama dengan mafia hitam, yang bekerja sama dengan kelompok-kelompok yang ingin mendirikan negara Islam. Aliansi ini terus terbentuk secara perlahan-lahan, dan itu harus kita waspadai terus-menerus dan harus kita ingatkan publik mengenai kehadiran mereka terus-menerus. Maka kita butuh energi untuk mengawasi dan mengawal negara ini dari kejahatan mereka. Alasan ke-10 adalah apa yang kita lakukan kalau kita mencurahkan energi untuk memperkarakan secara hukum orang-orang yang anti Jokowi ini adalah kita mungkin juga distracted dari kewajiban kita untuk memonitor, menjaga, mengawasi, mengkritik kubu atau pemerintahan Anies Baswedan di DKI. Pemerintahan Anies ini luar biasa berbahaya, dalam artian dia bisa saja kemudian memupuk korupsi, mereka bisa saja menghancurkan Jakarta, pembangunan nggak jalan, rakyat tidak memperoleh hak-hak yang seharusnya mereka peroleh. Mereka mungkin menggalang kekuatan dengan kelompok-kelompok yang mendasarkan diri pada SARA, dengan kelompok-kelompok anti-Kristen, kelompok-kelompok anti-Tionghoa, dan ini semua harus dicermati, semua ini harus diamati dan diawasi dan dijaga. Jadi itulah 10 alasan kenapa sebaiknya kita tidak terlalu antusias, tidak terlalu mencurahkan energi kita untuk kemudian memperkarakan mereka yang anti Jokowi ini, orang-orang yang menyebarkan kebencian dan penghinaan terhadap Jokowi ini sampai harus ke perkara ke pengadilan, dan kita harus marah-marah dan kita harus balik menyerang, membela Jokowi dan seterusnya dan seterusnya. Kalau Anda religius, percayalah ada Allah. Allah tidak tidur. Allah akan menghitung secara adil dan tepat kelakuan orang-orang yang menyebarkan kebencian dan penghinaan semacam ini. Mereka akan memperoleh ganjarannya, tenang aja. Tapi kita di dunia ini memang harus terus-menerus berjuang agar kita bisa menyelamatkan Indonesia dari kalangan yang ingin memecah belah bangsa ini hanya untuk kepentingan politik mereka yang sempit. Jadi kita lawan kebencian mereka bukan dengan sekedar kebencian, tapi juga dengan sikap dewasa. Kita gunakan akal sehat kita, karena hanya dengan akal sehat negara ini akan selamat. Kalau masih punya logika, jangan lupa subscribe, like, share, dan bunyikan loncengnya.